di penghujung akhir bulan Desember tahun 2014 ini, kita insya Allah akan membahas sebuah kajian yang tematik di luar dari yang biasanya, walaupun masih ada kaitannya dengan syariah Islam. Karena kalau biasanya kita membahas tentang sholat, hari ini kita membahas tentang hubungan antara dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Yang pertama akan kita bahas bagaimana Islam dan Kristen di masa Rasulullah SAW. Dan yang kedua akan kita bahas bagaimana Allah menetapkan hubungan antara Islam dan Kristen di dalam syariat Islam. Dan nanti yang ketiga, atau malah saya jadikan yang pertama saja sebagai muqaddimah, bagaimana hubungan kita umat Islam di Indonesia dengan umat Kristen di Indonesia juga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai pendahuluan, sebagaimana kita ketahui, Islam dan Kristen di Indonesia hubungannya memang cukup warna-warni. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, ada yang biru, kuning, hitam, dan seterusnya. Maksudnya warna-warni itu artinya ada yang memang agak tegang, senggol, bacok, gitu ya. Karena kita melihat dalam fenomena sejarah Islam Kristen di Indonesia memang sering terjadi ketegangan-ketegangan. Katakanlah kalau di zaman kita sekarang sering terjadi kerusuhan antar umat beragama. Ada orang lagi kebaktian di gereja, gerejanya dibakar atau gerejanya dibom misalnya. Atau juga terjadi yang namanya proses kristenisasi. Di tengah-tengah masyarakat Islam tiba-tiba berdiri gereja, sehingga masyarakatnya resah, ribut, gereja ditutup, dan seterusnya. Di sisi yang lain, kita melihat kebalikannya. Ada kiai atau tokoh agama Islam duduk berdampingan dengan tokoh-tokoh agama Kristen. Maka saya katakan tadi, hubungannya itu warna-warni, ya. Ada yang rasanya pedas, ada yang rasanya manis, ada yang asam, ya, ada yang pahit juga. Islam dan Kristen di Indonesia ini beda-beda hubungannya karena memang umat Islamnya terpecah-pecah menjadi berbagai kelompok. Ada kelompok yang memang dekat dengan kalangan Kristen, tapi ada juga yang berada pada kutub yang sebaliknya. Bawaannya kalau melihat orang Kristen, apalagi Cina, matanya sipit, udah pengen sunatin, pengen gebukin aja, ya kan? Ada yang seperti itu. Sementara Kristennya pun juga ya pecah-pecah juga. Ada Kristen yang memang fanatik, dalam arti mereka kencang memegang agamanya, targetnya ingin mengkristenkan Indonesia. Tapi ada juga Kristen yang ya gitulah, nggak pernah ke gereja, nggak pernah pegang Alkitab, Kristennya keturunan Kristen KTP. Nah, ini biasanya kutub-kutubnya ini bisa jadi yang kutub ekstrem Islam dengan kutub ekstrem Kristen perang. Tapi kutub yang paling abangan dari Islam dan paling abangan dari Kristen itu kadang-kadang menyatu, dan kadang-kadang mereka malah menikah, suaminya Islam, istrinya Kristen atau sebaliknya, dan keluarganya itu menjadi keluarga Pancasila. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang ateis gitu ya, tidak punya agama, dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu sekilas tentang keadaan Islam dan Kristen di Indonesia. Dan nantinya kita akan temukan ada kalangan yang bermesra-mesraan dengan Kristen, ada juga yang sebaliknya bermusuhan sampai nggak boleh ketemu. Kalau ketemu hajar aja, gitu ya. Kalau ketemu orang Kristen di jalan, gitu ya, jangan kita yang mundur, biar dia yang mundur. Kalau perlu kita pepet ke tembok, misalnya. Ada yang seperti itu, ya kan? Tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Kalau kita ucapkan berarti kita mengakui Nabi Isa adalah Allah, misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ada juga kalangan yang sebaliknya, mereka damai, dekat, dan sebagainya. Kalau hari Minggu ke gereja, kalau hari Jumat ke masjid, gitu ya. Jadi tukar-tukar agamanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah,
kita akan meninggalkan suasana hiruk-pikuk Islam Kristen di Indonesia. Kita akan kembali ke abad ke-7, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu beliau hidup bersama dengan orang-orang Kristen. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau saya sebut di masa Nabi ada orang Kristen, dengan catatan penting yang harus kita pegang, bahwa Kristen yang ada di masa Rasulullah itu adalah Kristen yang sudah keluar dari fundamen agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Pertama, mereka sudah mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa Tuhannya ada 3, yaitu pada sidang konsili di Nicea tahun 325 Masehi. Jadi orang Kristen di seluruh dunia itu sejak abad ke-4 atau tahunnya 325 itu sudah bertuhan kepada Nabi Isa atau menuhankan Isa dan mengakui Tuhan itu ada 3, yaitu Allah, Nabi Isa, dan satu lagi Jibril alaihissalam yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, Nabi Muhammad itu hidupnya tahun 571 Masehi lahirnya, dan diangkat jadi Nabi tahun, ada yang tahu tahun berapa? Nabi Muhammad ya 610 Masehi. Jadi itu abad ke-7. Jadi Kristen di abad ke-7 itu sudah tidak ada yang bertauhid, tidak ada yang menyembah hanya Allah saja, enggak. Kristen di masa Nabi itu semuanya mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan dan mengakui adanya 3 Tuhan, dan memang Injilnya sudah banyak yang kemasukan, dipalsukan, ditambahi dan seterusnya. Walaupun Injilnya masih ada. Nah, jamaah sekalian, dalam suasana atau kondisi Kristen yang seperti itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menceritakan bagaimana hubungan Nabi dan orang-orang Kristen. Jadi ini adalah surat Al-Maidah ayat 82. Kalau mau dicatat silahkan. Surat Al-Maidah ini agak sedikit membingungkan saya, dan saya yakin antum juga sempat bingung. Kenapa? Karena di ayat ini Allah menggambarkan memang orang Arab jahiliyah atau musyrikin dan juga orang-orang Yahudi itu memang keras sekali permusuhannya kepada Rasulullah. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Tetapi ayat ini ada sambungannya, walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kamu dapati orang yang paling dekat mawaddahnya. Ibu-ibu pasti tahu apa artinya mawaddah. Kalau lagi nikahan itu kan kita suka mendoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Apa artinya mawaddah? Yang kuat kecintaannya. Mawaddah itu cinta, gitu ya. Jadi aqrabahum mawaddah, orang yang paling dekat kecintaannya lilladzina amanu, terhadap orang yang beriman, yaitu Rasulullah dan para sahabat, alladzina qalu inna nasara, adalah orang kafir yang berkata kami ini adalah Nasoro alias Kristen. Coba, ayat ini aneh kan? Bikin kita bingung, sebab selama ini yang kita tahu, kita di Indonesia Kristen itu musuh. Kalau dia bikin gereja di kampung kita, ayo kita serbu, gitu kan? Kalau dia bikin Natal, ayo kita halangi. Kita tidak boleh mencampur agama kita, lakum dinukum waliyadin dan sebagainya. Di dalam majelis-majelis tabligh, pelajaran agama Islam, pengajian dan sebagainya, ustadz-ustadznya itu selalu ngomong orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah tinggal diam, tidak akan pernah rela kepada kalian sebelum kamu masuk ke dalam agama mereka. Al-Baqarah ayat 120, ya kan? Saya yakin antum semua sudah seringlah mendengar ayat itu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi begitu baca ayat ini, saya sendiri bingung. Kenapa Allah menyebutkan orang Kristen itu dekat sekali kecintaannya kepada umat Islam?
Yang bingung bukan cuma saya. Kalau antum tanya ustadz-ustadz yang suka ceramah itu, baik di TV atau di media sosial atau di panggung-panggung pengajian, pasti mereka bingung juga. Kenapa? Kok ada bedanya ya? Yahudi keras permusuhannya, tapi kalau Kristen itu malah sangat dekat kecintaannya. Nah, rupanya begini jawabannya. Kita di Indonesia memang nggak merasakan kecintaan orang Kristen kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Kenapa? Karena kita di Indonesia tidaklah mengenal orang Kristen itu kecuali lewat jalur penjajahan. Jadi mereka yang menyebarkan agama Kristen di Indonesia ini jalurnya dari Kristen Eropa Barat, yaitu raja-raja yang memang suka menjajah. Awalnya dulu mereka menjajah Palestina. Terjadilah perang salib selama 200 tahun. Yang kedua, mereka mengusir umat Islam dari Andalusia atau dari Spanyol. Terjadilah pengusiran, genosid orang-orang Islam di Spanyol. Sampai hari ini tidak ada lagi orang Islam di Spanyol itu. Diusir oleh Ratu Isabella. Nah, perang salib jilid 3 itu terjadinya di negeri kita ini ya. Pertama datang Portugis. Awalnya sih dia cuman nyari-nyari rempah-rempah, nyari lengkoas, dari jahe, bumbu dapur lah pokoknya gitu. Lama-lama dia ngejajah gitu kan. Asing ngejajah, kemudian datang Belanda dengan kongsi dagangnya, yaitu VOC tahun 1602 ya kan. Nah, setelah itu jadilah penjajahan panjang. Nah, bersama dengan Portugis dan Belanda itulah kita kenal siapa itu pastor, siapa itu Yesus, siapa itu Alkitab dan sebagainya. Maka perlawanan demi perlawanan bangsa kita itu akan terus turun-temurun ada di negeri kita. Setiap kali melihat palang salib ya kan, melihat orang Kristen bawaannya udah pengen, ya itu tadi ya. Kalau apalagi dia Cina ya, matanya sipit, masuk kampung kita sunatin, gebukin, kan begitu. Rumah saya nih Pak, ya, daerah Pedurenan sini, seberang ini kan daerah, ini namanya daerah Enteng Pulo ya. Seberangan Rasuna Said itu daerah Karet Pedurenan. Pedurenan masjid itu Islam semua, tapi nempel sama Pedurenan masjid itu karet kuningan, banyak orang Cina. Jangankan anak Cina masuk kampung kita, anak anjingnya masuk kampung kita, itu kita gebukin Pak anak anjingnya. Kenapa? Apir lu anjing gitu. Ya kan? Keras sekali kita dengan orang-orang non-muslim itu, ya kan? Nah, kalau kita baca ayat ini kita jadi bingung. Kenapa kok malah jadi dekat sekali? Nah, karena latar belakang sejarahnya yang berbeda. Kalau di masa Rasulullah, orang Kristen itu tidak seperti yang kita alami di Indonesia. Ya, orang Kristen di masa Rasulullah itu adalah orang-orang yang rata-rata ketemu dengan Nabi itu, kalau dia nggak masuk Islam, minimal dia mendukung dakwah Rasulullah. Kalau nggak percaya, saya bacakan ayat yang berikutnya, bahwa orang-orang Kristen itu sudah banyak membaca dalam Injil mereka tentang kedatangan Nabi Muhammad, dan mereka menunggu-nunggu. Sebagaimana juga orang Yahudi sebenarnya, mereka baca dalam Taurat mereka dan juga sudah menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad. Hanya saja nanti ada bedanya ya. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah 146 menyebutkan alladzina atainahumul kitab. Dua umat yang kami berikan kepada mereka kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, sudah mengenal Nabi Muhammad. Lewat apa? Lewat Taurat, lewat Injil. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, asal tahu saja, Injil itu di dalamnya banyak kisah tentang Nabi Muhammad dengan segala macam ciri-cirinya. Taurat itu sama juga, ada banyak kisah tentang Nabi Muhammad. Hanya saja kalau di Taurat itu disebutkan Muhammad ini nanti akan mengalahkan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi nyari Nabi Muhammad itu untuk dibunuh. Sedangkan Nasrani enggak. Kenapa? Karena di dalam Taurat, dalam Injilnya Nasrani, mereka itu justru akan menjadi pendukungnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa itu nanti di akhir zaman akan turun kembali menjadi bagian dari umatnya Muhammad. Jadi kalau kita lihat kasus di masa Rasulullah, ada seorang pendeta bernama Buhairah.
Buhairah ini dulunya orang Yahudi tapi masuk Islam, masuk Kristen. Nah, jadi dia sudah baca Taurat, dia baca juga Injil. Buhairah adalah seorang pendeta yang kerjaannya mengurung diri di rumah ibadah. Tidak pernah keluar rumah, nggak pernah kondangan gitu, apalagi dugem dan sebagainya. Pokoknya dia ngaji aja di dalam rumah ibadahnya. Tapi suatu hari Buhairah melihat keanehan fenomena alam. Jadi dia melihat dari balik jendela gerejanya itu ada awan yang selalu mengikuti langkah-langkah kaki kafilah dagang yang datang dari negeri Arab. Dan lebih aneh lagi, ketika kafilah dagang itu berhenti di sebuah pohon berlindung, beristirahat gitu, daun-daunnya, dahan dan rantingnya itu ikut menunduk, ya, menaungi kafilah dagang itu. Maka Buhairah penasaran, ini fenomena alam yang tidak biasa. Oleh karena itu dia datang ke tempat itu, lalu dia bilang, saya melihat keanehan pada rombongan kalian. Ini biasanya kalau kondisi kayak gini nih, di luar dari kebiasaan, ada orang suci di dalamnya. Ya, bisa jadi dia seorang, katakanlah orang suci biasa, tapi boleh jadi juga dia seorang nabi yang memang kisahnya sudah ada dalam Injil. Maka untuk memastikan siapa di antara rombongan ini yang nabi, Buhairah coba bikin sebuah eksperimen. Dia bilang apa? Kepada pimpinan rombongan yang waktu itu pimpinannya Abu Thalib, pamannya Nabi. Abu Thalib, saya ingin semua anggota rombongan kamu pindah dari bawah pohon ini masuk ke rumah saya, rumah ibadahnya dia. Karena di dalam rumah saya itu saya sudah menyiapkan makanan, minuman, tempat istirahat. Kata Abu Thalib, tumben, biasanya kita lewat sini kagak ada yang nawar-nawarin. Ini tumben ente baik, hari ini ada apa? Gitu. Pokoknya kamu masuk aja ke rumah saya. Gitu. Gratis nih, gratis. Masuk. Abu Thalib masuk satu, ya kan? Tapi pohon dan awan masih bernaung di situ. Orang kedua masuk, ketiga, keempat, lima, sampai habis. Itu pohon masih nunduk, awan masih di situ. Buhairah bingung. Orang masuk semua ke dalam rumahnya, tapi awan masih di bawah pohon dan di sini ontak semua. Dalam hati dia bilang, masa nabinya ontak gitu ya. Lalu dia panggil Abu Thalib. Kamu benar nih, semua sudah masuk dalam rumah saya. Sudah Tuhan. Cuma memang saya punya anak yang masih kecil, umur 12 tahun. Lagi tidur di bawah pohon itu di sela-sela ontak yang lagi istirahat. Saya nggak bangunin. Kata Buhairah, coba kamu bangunin dan bawa masuk ke rumah saya. Lalu dibawalah Nabi Muhammad yang masih kecil itu. Benar, begitu Nabi dibawa masuk ke rumah Buhairah, pohon-pohon itu bangun lagi. Dan awan yang ada di atasnya bergerak pindah ke atas rumahnya Buhairah. Nah, Buhairah bilang, Abu Thalib, saya sudah baca kisah anak ini. Dia lahir dalam keadaan yatim. Kalau ente bilang dia anak ente bohong pasti. Kata Abu Thalib, ya anak saya juga sih, dia anaknya adik saya. Memang waktu dia masih di kandungan emaknya, adik saya itu udah meninggal. Tapi udah saya anggap anak sendiri. Kata Buhairah, begini, anak ini nanti kalau dia udah gede, dia akan jadi nabi, menjadi tokoh besar. Semua kisah anak ini nanti ke depan sudah kita baca nih di Injil. Cuma saran saya sebaiknya ente bawa pulang aja. Kenapa? Untung ente ketemunya dengan saya, pendeta Kristen. Coba kalau ente ketemu dengan di Syam itu nanti banyak pendeta-pendeta Yahudi. Kalau mereka sampai lihat awan ngikutin anak ini, apalagi berhenti di satu tempat pohon bisa condong begitu, pasti mereka akan melacak siapa ini. Dan kalau mereka pastikan dibuka bajunya ada tanda kenabian, langsung dibunuh anak ini. Maka saran saya ente bawa pulang aja. Abu Thalib gemeteran dibilang begitu. Kenapa? Karena dia sudah berjanji untuk membela Nabi Muhammad. Walaupun apa yang terjadi maka dibawa pulang ke Mekah, nggak jadi dagang ke negeri Syam. Jamaah yang dimuliakan Allah, Buhairah itu seorang pendeta Kristen. Dan dia bertemu dengan Nabi Muhammad yang masih kecil. Dia lindungi agar jangan sampai Nabi Muhammad ini celaka kalau berhadapan dengan pendeta-pendeta Yahudi. Berikutnya,
Ini ada sebuah kejadian menarik di masa Rasulullah, yaitu perang yang terjadi antara Romawi dan Persia. Jamaah yang dimuliakan Allah, Romawi itu kerajaan besar yang agamanya Kristen. Persia kerajaan besar juga yang agamanya Majusi atau penyembah berhala. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada kisah tentang perang Romawi lawan Persia. Kalau antum punya Al-Quran, buka surat yang ke-30. Nama suratnya Rum, artinya Romawi. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Bangsa Romawi dikalahkan. Fi adnal ardi, pada bagian tanah yang paling rendah. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi setelah kekalahan mereka, mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun ke depan. Wayaw dari pemerintahan, karena nggak masuk Islam aja banyak sekali pengkhianat-pengkhianat di dalam kerajaan Romawi yang ingin menggulingkan raja, apalagi rajanya masuk Islam, malah sepakat nanti musuh-musuh dalam selimut untuk menggulingkan raja. Jadi kata Heraklius, saya belum siap untuk kehilangan tahta. Cuma kalau tawarannya adalah hidup damai dengan Muhammad, deal. Saya akan berikan surat balasan yang isinya mohon maaf nggak bisa masuk Islam, tapi kalau hidup damai oke. Sekaligus saya kirimkan harta benda sebagai souvenir penghormatan kepada Muhammad. Nabi menerima surat balasan dari Heraklius yang nggak mau masuk Islam. Kata Nabi, ya nggak apa-apa. Tugas saya kan cuma ngajak orang masuk Islam. Bahwa dia mau masuk surga apa enggak itu kan urusan dia. Ya hitung-hitung murang-murangin lah kompetitor kita masuk surga kan. Mau surga kayak mau enggak urusan ente gitu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, Kaisar Heraklius itu kaisar Kristen, tapi dia menghormati Nabi Muhammad dan mengajak menerima tawaran Nabi untuk hidup damai. Ada lagi kaisar yang lain, Raja Mesir. Mesir di masa sekarang memang Islam, memang Arab, tapi di masa Nabi Mesir itu Kristen, Koptik, dan rajanya bernama Muqawqis. Sama dengan Heraklius, Nabi mengajak dia masuk Islam dan dia nggak mau, takut kehilangan tahtanya. Tapi kata Muqawqis, saya memberikan hadiah yang banyak kepada Nabi. Kemudian di antara hadiahnya itu ada 2 orang budak wanita. Yang satu bernama Maria, yang satu lagi bernama Sirin. Diterima oleh Nabi, nggak apa-apa ente nggak masuk Islam, tapi pemberian-pemberiannya itu juga diterima Nabi dan juga dihormati. Bahkan untuk menghormatinya, salah satu budak itu, ini bukan budak sembarangan Pak, budak Mesir yang paling mahal harganya, yang blasteran Arab dan Eropa, matanya biru, rambutnya pirang, gitu ya, pirang-pirang, gitu ya. Nah kemudian oleh Nabi, budak ini kemudian dibebaskan, dimerdekakan. Ini Pak, budak model kayak gini kalau di Madinah dijual di pasar itu harganya paling mahal. Tapi karena ini pemberian seorang raja, ya jangan dijual. Bagaimana cara memuliakannya? Dibebaskan sehingga menjadi wanita merdeka, bahkan dinikahi oleh Rasulullah. Sehingga kedudukannya bukan sekedar manusia merdeka, tapi lebih tinggi lagi derajatnya, yaitu menjadi ibunda kaum mukminin, min ummahatil mukminin. Itu kedudukan wanita paling tinggi dalam Islam, ya menjadi istri Rasulullah. Dan hebatnya Rasulullah berpesan, kalau kalian nanti bisa menguasai Mesir, sayangilah penduduknya karena ibu kalian adalah orang Mesir. Jamaah yang dimuliakan Allah, Maria Al-Qibtiyah dinikahi oleh Rasulullah masih dalam keadaan Kristen. Barulah setelah itu dia masuk Islam. Dan dari Maria inilah Rasulullah punya anak satu-satunya yang laki-laki yang bernama Ibrahim, karena mengingat kakeknya Maria. Jadi kan Nabi itu keturunan dari Nabi Ibrahim tapi lewat Ismail. Tapi kalau Maria keturunan dari Bani Israel, dari anak Abi Ibrahim yang kedua, yaitu Ishak, gitu kan. Nah, Ismail Ishak punya satu bapak namanya Ibrahim. Nabi kawin sama orang Kristen, lahirlah anak laki-laki, Nabi kasih nama Ibrahim. Walaupun Ibrahim ini kemudian meninggal dunia waktu masih kecil, tapi simbol
persaudaraan Islam dan Kristen itu ada pada Maria Al-Qibtiyah. Sebagian riwayat mengatakan Maria masuk Islam dulu, baru kemudian dinikahi. Tapi kebanyakan riwayat mengatakan Maria itu dinikahi dulu, baru kemudian masuk Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir nih tentang sirah nabawiyah. Ceritanya Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, ini zaman Khalifah Umar. Umar memang sangat ekspansif dakwahnya. 3 imperium besar di masa Umar itu jatuh ke tangan Islam: Persia, Romawi, dan Mesir. Nah, kisah tentang Romawi ini dicaplok-caplokin wilayah jajahannya, itu panjang ceritanya, antum nonton sendiri film Umar. Di salah satu petikan adegannya itu begini: satu-satunya wilayah Romawi yang belum dicaplok itu adalah Yerusalem, yang sekarang itu ada Al-Quds, ya, Masjidil Aqsa. Itu masih dikuasai oleh pendeta-pendeta Kristen, karena memang disitulah pusat agama Kristen di masa itu. Kalau di masa sekarang, pusat Kristen itu adanya di kota Roma. Di tengah-tengah kota itu ada sebuah negara seluas 44 hektar yang kita sebut dengan Vatikan. Disitulah ada paus, gitu ya. Tapi kalau di masa Nabi, pausnya itu nggak di situ. Pausnya ada di Yerusalem. Nah, Panglima Abu Ubaidah Ibnul Jarrah tidak menyerang daerah itu. Kenapa? Karena disitulah pusat kerajaan Kristen, ya, kerajaan Bapa yang ada di surga. Nah, di situ tuh, gitu kan? Jadi kata Panglima, kami tawarkan kepada kalian wahai para pendeta Kristen, kita perang, apa kalian nyerah aja dengan damai? Nah, pimpinan tertingginya bernama Patrick Sophoronius. Dia kumpulkan semua pendeta, lalu dia bilang, kita ditawarin mau perang apa mau nyerah. Kata pendeta, perang dari Hongkong, orang kita nggak punya senjata, daerah kita ini semua udah kalah, ya, tinggal kita doang nih, satu kota doang, masa kita mau perang? Udah kita nyerah aja. Cuma biar bagus tuh, kalau bisa kita ajukan 4 syarat sebelum kita serahkan negara kita kepada orang-orang Islam. Pertama, pasukan Islam boleh kuasai negeri ini, tapi dengan syarat tidak boleh ada seorang pun yang dibunuh, tidak boleh ada peperangan, luka dan sebagainya. 1. Yang kedua, kalau mereka masuk ke sini, tidak boleh ada orang Kristen di sini yang dipaksa masuk Islam. Jadi biarkan mereka dengan agamanya, kecuali kalau mereka sendiri nanti mau masuk Islam, lain urusan. Yang ketiga, gereja-gereja kami ini, jadi waktu itu Masjidil Aqsa itu masih berbentuk gereja. Di dalamnya ada patung Yesus, Bunda Maria dan sebagainya, salib dan seterusnya. Ini jangan ditowel-towel, biarin dia apa adanya, karena inilah kebanggaan kami orang Kristen. Dan yang terakhir, nomor 4, bisa nggak kalian umat Islam itu kami berikan kunci Baitul Maqdis ini, tapi yang terima langsung pimpinan tertinggi kalian, yaitu Umar yang ada di Madinah. Jangan cuma keroco-keroco doang dong yang kemarin, pimpinan tertinggi. Jadi 4 syarat itu diajukan. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, baik, saya kirim kepada Umar. Umar baca, mereka mau menyerahkan diri, tapi dengan 4 syarat itu. Kata Umar, syarat pertama, kedua, ketiga, keempat, deal, yuk kita berangkat. Berangkatlah Umar ke Masjidil Aqsa itu, ketemu langsung dengan Patrick Sophoronius, ditemui oleh ratusan pendeta yang ada di situ. Dan mereka bilang, Umar, Anda sudah menjalankan amanah. 4 syarat yang kami minta semuanya Anda laksanakan. Jadi sekarang ini kami berikan kunci Baitul Maqdis sebagai perlambang bahwa kalian menjadi penguasa di sini. Dan sekarang silakan Anda mau apain aja terserah. Kata Umar, enggak, kita tetap pegang janji, gereja tetap gereja, enggak akan kita ubah jadi masjid. Cuman saya minta satu aja permintaan. Di mana ya saya bisa sholat? Kita belum pada sholat nih. Kata Patrick, oh kalau cuma itu aja mah gampang. Kita cari lokasi di dalam gereja Baitul Maqdis ini mana yang bisa buat kalian sholat. Digelarin karpet merah yang paling bagus, di ruangan yang paling baik. Kata Umar, enggak, bukan ini maksud saya. Sebab kalau di dalam gereja bukan berarti kita nggak boleh sholat di gereja. Saya takut nanti saya sholat di dalam gereja ente, nanti orang-orang di belakang saya, umat Islam yang kagak ngerti itu akan menganggap berarti kita boleh menggusur gereja untuk kita ubah jadi masjid.
Padahal kita udah punya kesepakatan gereja ente nggak kita toel-toel. Jadi kata Umar, saya carikan tempat aja yang di luar gereja ini. Dulu Nabi Muhammad kan pernah ke sini, pernah Mi'raj. Cariin lokasinya mana dulu tempat Nabi take off gitu. Nah, dicariin, ini ternyata itu tempat sampah, banyak kotoran. Oleh Umar dibersihin dan sebagainya, lalu dikumandangkan azan dan sholatlah mereka di situ. Di tempat itulah kemudian Umar kemudian sholat, dan akhirnya dibangunlah di tempat itu sebuah masjid dampingan dengan gereja. Nah, masjid itu warnanya biru, kubahnya kuning keemasan, sering kita lihat posternya di mana-mana. Banyak orang yang nggak ngerti menganggap itu adalah Masjidil Aqsa, padahal bukan. Itu adalah Masjid Umar. Masjidil Aqsa-nya mana? Ya yang lagi jadi gereja itu. Kok bisa berubah jadi Masjidil Aqsa lagi? Ya bukan Umar yang merubahnya, bukan umat Islam, tapi rakyat Palestina itu lama-lama, generasi demi generasi, mereka kemudian pada masuk Islam, bahkan pada belajar bahasa Arab. Nah, karena mayoritas adalah umat Islam di Palestina, pada sekian ratus tahun kemudian, gereja itu kemudian mereka ubah sendiri menjadi Al-Masjidil Aqsa seperti yang kita kenal sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam sirah nabawiyah, Islam dan Kristen itu sangat dekat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, kedekatan ini masih ditambah dengan kedekatan secara syariah. Kiblat kita yang pertama ternyata juga bukan Ka'bah, tapi Al-Masjidil Aqsa yang saat itu menjadi pusat ibadah agama Kristen. Nabi itu kalau sholat di Mekah, masih di Mekah ya, beliau menghadap Masjidil Aqsa, tapi sambil melewatin Ka'bah. Jadi Ka'bahnya dihadapin juga, ujungnya ke sana Masjidil Aqsa. 13 tahun Nabi di Mekah menghadap Masjidil Aqsa, itu perintah Allah. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, susah nih, ngadep Aqsa juga, ngadep Ka'bah juga, karena Madinah itu di tengah-tengah. Jadi nggak mungkin. Sebenarnya Nabi pengen protes, tapi nggak sampai. Kenapa? Karena kan yang bikin aturan sholat kan bukan Nabi, Allah, ya kan? Apa urusannya Nabi minta pindah kiblat? Cuma perasaan Nabi itu kok pengennya ngadepnya ke Ka'bah. Maka Nabi meminta dengan bahasa tubuh, kalau sholat sering lihat ke atas gitu ya. Kata Allah, iya gua tahu lu pengen pindah ke sono, udah ngadep sono Ka'bah gitu. Itu dalam Al-Qur'an dituliskan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kira-kira setahun setengah Nabi sholat di Madinah itu masih menghadap Masjidil Aqsa. Ditambah 13 tahun menghadap Masjidil Aqsa. Jadi kiblat pertama kita ini bukan Ka'bah, Bapak-bapak sekalian. Kiblat pertama kita adalah rumah ibadahnya orang-orang Kristen. Betapa nggak dekat kita dengan orang Kristen itu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah membolehkan Nabi Muhammad dan para sahabat memakan hewan yang disembelih oleh orang Kristen. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum. Bahkan di ayat yang berikutnya juga, masih Al-Maidah ayat 5, Allah membolehkan Nabi menikahi wanita-wanita Kristen. Ya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Nabi menikahi Maria Al-Qibtiyah. Satunya lagi Sirin dinikahi oleh Al-Hasan, salah seorang sahabat Nabi. Abu Ubaidah ibn Jarrah menikah dengan wanita Kristen. Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, dan banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka menikah dengan wanita-wanita Kristen atau dengan wanita-wanita Yahudi. Buat kita di Indonesia menikah dengan wanita Kristen itu aneh, Pak. Tapi Quran mengatakan demikian. Aslinya memang dibolehkan. Cuma kalau untuk Indonesia, Pak, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena secara statistik pernikahan Islam dan Kristen itu, apapun formasinya, Islam yang laki Islam atau yang laki Kristen, itu hanya menghasilkan jumlah umat Islam yang semakin hari semakin berkurang. Awalnya kita 100% Muslim di Indonesia. Lama-lama setelah Belanda menjajah, lalu banyak terjadi pernikahan. Ya, orang Belanda kawin dengan orang-orang lokal, ya, orang Indonesia. Itu sih lama-lama turun prosentasenya. Jadi 95%, jadi 90%, jadi 85%. Sekarang tinggal 82,3%.
Maka para ulama di Indonesia sudah benar ketika nge-ban gitu ya, mengangkat tidak boleh terjadi pernikahan antar agama, dan alhamdulillah sudah menjadi bagian dari undang-undang perkawinan di Indonesia. Tidak boleh dalam undang-undang kita Pak, tidak boleh ada perkawinan kalau pasangannya itu beda agama. Itu tidak sah, ilegal. Kalau sampai ada pasangan beda agama berarti pernikahannya ilegal menurut hukum Indonesia, hukum positif di Indonesia. Atau kalau nggak ilegal berarti nipu. Mereka pura-pura masuk Islam dulu, jadi sama-sama Islam, kan gampang masuk Islam. Tinggal ke masjid bilang saya mau jadi mu'alaf, baca 2 kalimat syahadat, disalamin, dikasih sumbangan dan sebagainya. Nah, sertifikat masuk Islamnya tinggal dibawa ke KUA. Nikahlah mereka pakai cara Islam, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, balik lagi bawa rombongan sekeluarga itu masuk Kristen lagi. Itu adalah tipu-tipu yang udah lama modusnya seperti itu. Maka sudah benar di Indonesia para ulama mengharamkan nikah campur. Tapi kalau di masa Rasulullah kejadiannya nggak begitu. Di masa sahabat kalau mereka menikahi wanita Kristen itu masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam. Karena itulah kemudian Mesir bisa berubah jadi negara Islam, dan karena itu pula Syam, Palestina itu beragama Islam semua. Walaupun ya masih ada juga orang Kristennya. Nah, sekarang yang sedang terjadi itu adalah Inggris, Prancis, kemudian Italia, Belanda. Itu sedang terjadi ledakan populasi umat Islam juga, karena 3 generasi yang lalu para pendatang imigran dari Timur Tengah, dari negeri-negeri Islam yang kerja, yang kuliah dan sebagainya, itu rata-rata mereka nikah dengan wanita lokal. Jadi wanita Inggris misalnya, ya, matanya biru, rambutnya pirang gitu ya, itu dinikahi oleh laki-laki Muslim. Begitu nikah, anak-anaknya pasti Muslim. Dan wanita itu kalau dia tetap dalam agama Kristen ada, atau ada juga yang masuk Islam. Tapi itu 3 generasi yang lalu. Sekarang populasi umat Islam di Eropa itu sudah tidak terbendung lagi. Beberapa tahun yang lalu anggota parlemen Belanda yang bernama Geert Wilders itu bikin sebuah tayangan film, judulnya Fitnah, disebarkan di berbagai sosial media. Saya nonton film itu berdecak kagum, benar-benar orang ini jujur. Ya walaupun dia bilang Islam itu teroris dan sebagainya, tapi apa latar belakang dia bikin film itu? Ternyata kekhawatiran dia akan ledakan populasi Islam di Belanda. Jadi begini, Kristen-Kristen itu tidak ada yang mau nikah di sana, ya kan? Yang ada mereka kumpul kebo aja gitu kan. Namanya kumpul kebo mah nggak akan mau mereka punya anak. Siapa yang mau tanggung jawab? Emang yang bikin siapa? Kan tiap malam ganti-ganti orangnya. Nah, tetapi orang Islam ya menikah dengan wanita Kristen itu kerjaannya bikin anak melulu. Gitu. Jadi anaknya brojol. Hebatnya lagi di negara-negara seperti itu, kalau ada orang punya anak, Pak, itu dijamin disubsidi oleh negara. Kelahirannya gratis, di rumah sakit ada uang susu, uang sekolah, uang apa, dan rata-rata mereka malah Muslim. Jadi kata pendeta yang anggota parlemen itu, kita ini bayar pajak buat APBN negara, negara bayarin populasi bayi-bayi Muslim. Kita Kristen, tapi kita yang hidupin bayi-bayi Muslim. Apa nggak muntah mereka itu? Ya kan? Jadi Eropa itu bisa banyak sekali umat Islamnya, itu gara-gara pernikahan laki-laki Muslim menikahi wanita-wanita Kristen di sana. Yang di Indonesia itu diharam-haramkan, justru di sana itu menjadi bagian dari Islamisasi. Kata Geert Wilders, kalau kondisi seperti ini diteruskan, hanya dalam waktu 25 tahun ke depan, populasi Muslim di Belanda bisa 50% dari penduduk. Ini kan bagian dari Islamisasi. Makanya dia bikin film yang ngejelekin Islam, bahwa Islam itu teroris dan sebagainya. Dan benar, ini kalau baru 25 tahun, kalau sampai 50 tahun apalagi 100 tahun, bisa-bisa Belanda itu berubah jadi negara Islam, karena banyakkan Muslimnya daripada non-Muslimnya. Lama-lama nama negara itu bukan seperti sekarang, tapi Kerajaan Islam Belanda. Raja-rajanya, dan itu udah terjadi dalam sejarah, selalu terjadi. Itu yang namanya Majapahit itu diislamkan gara-gara putri-putri rajanya dinikahi oleh para wali songo.
begitu kan? Mesir itu dulunya negara Kristen, dinikahi wanita-wanitanya oleh pahlawan Muslim. Sekarang di Mesir itu ya Islam mayoritas lah, Kristen masih ada sekitar 20%, tapi mayoritas orang Mesir itu Islam. Dan hebatnya hampir seluruh orang Mesir itu berbahasa Arab walaupun dia Kristen. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ke Mesir jangan kaget, ketemu pendeta dia bilang Assalamualaikum. Kenapa? Karena memang salamnya pakai salam kita. Ya, kalau kita janjian sama pendeta, insya Allah gitu. Kita aja belum tentu insya Allah di sini kan, dia insya Allah. Ya, kalau dia bersin, gitu kan, alhamdulillah. Biasa. Kenapa? Karena orang Kristen di sana sangat dekat dengan kita umat Islam di Indonesia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini waktunya udah lewat. Kita tutup dulu bagaimana? Lanjut. Nabi Isa dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan akan turun lagi menjelang hari kiamat. Imam Mahdi turun, Dajjal turun, nah Isa turun. Tapi jabatan beliau bukan sebagai nabi. Sebab kalau dia sebagai nabi, berarti ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa turun tuh dia bukan nabi. Jangan suruh saya jadi imam sholat, saya bukan nabi. Saya mantan nabi dulu, di zaman dulu. Sekarang saya turun, saya menjadi umatnya Muhammad, saya berkitab suci pada Al-Quran. Jadi dekat sekali kita dengan orang-orang Kristen itu, ya kan, dengan Nabi Isa. Makanya kalau ada orang nyebut Nabi Isa gitu ya, kita jangan jelek-jelekin, kita ucapkan salam Isa alaihi salam. Jangan kita jelek-jelekin, wah Yesus gitu kan, malam kudus, banyak tikus di rumah Yesus, ada meletus gitu. Jangan begitu. Itu kan ejek-ejekan yang nggak benar deh. Nabi Isa, walaupun orang-orang itu menuhankannya, kita nggak menuhankan, tapi kita memuliakan Nabi Isa karena beliau adalah Nabi kita sendiri, dan insya Allah dia akan jadi umat Islam juga. Tapi jamaah sekalian, walaupun kita sangat dekat dengan Kristen, tetap saja ada ketegasan. Tetap saja Kristen itu bukan Islam. Tetap saja mereka kafir karena mereka menyembah Nabi Isa, karena mereka menuhankan 3 Tuhan dan seterusnya. Kemudian kita tidak boleh ikut ibadah ketika mereka sedang beribadah. Ya, kalau masalah muamalah, jual beli apa segala macam silahkan, pertemuan keluarga. Tapi kalau udah ibadah, kita nggak boleh ikut di situ. Misalnya kita diundang makan ke rumah saudara kita, Kristen-Kristen itu, makan silakan aja, nggak masalah, ya kan, asalkan makanannya halal gitu ya. Tapi kalau mereka bilang, yuk kita mulai kebaktian, ya mulai ibadah, kita tidak boleh ikut. Kalau mereka misa di situ ya, maka kita misah gitu. Misah ya, saya misah ya, gitu. Keluar, nggak boleh. Tapi kalau sekedar masuk ke dalam rumah ibadah mereka, Nabi Muhammad itu sholat di dalam Masjidil Aqsa yang waktu itu masih berbentuk gereja, ya kan? Jadi kita boleh Pak naik ke Borobudur rumah ibadah orang Kristen, silahkan. Masuk ke gereja gitu, silahkan. Kan sholat Jumat kita di Istiqlal itu kalau penuh parkiran mobil, parkirnya di mana? Di katedral, nggak apa-apa. Oh berarti kita mendukung Kristen? Ya enggak, orang numpang parkir kok. Ya kan, nggak ada urusan, masuk pun nggak masalah gitu loh. Yang masalah kalau mereka lagi ibadah, nah kita nggak boleh masuk. Misalnya Borobudur nih ya, hari Waisak, biksu-biksu lagi pada ngumpul, ya kan, mereka lagi melaksanakan ibadah, apa baca-baca zikir, apa baca apa kan, gitu kan, nah kita keluar, nggak boleh. Tapi kalau lagi nggak ada mereka, kita naik Borobudur mau sholat di atas candi itu nggak masalah. Yang tidak boleh juga kita menjadikan mereka sebagai wali dalam akad nikah ya. Kalau ada seorang mu'allaf wanita, bapaknya kok Kristen, bapaknya ini nggak boleh kita jadikan wali. Cari wali dari keluarga laki-laki itu, apa bapak, apa kakeknya, pamannya, saudara laki-laki ini, keponakan atau katakanlah sepupu dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau nggak ada juga, ya sudah, berarti wanita ini memang tidak punya wali. Yang jadi wali adalah pemerintah yang resmi negara kita. Pemerintah kita yang resmi itu adalah SBY, Jokowi. Nah, mungkin Jokowi sibuk lagi belusuan lagi apa? Ada Menteri Agama. Menteri Agama mungkin sibuk lagi kampanye partainya atau gimana? Ada Kanwil Departemen Agama. Sibuk ada di bawahnya Kandepak, di bawahnya lagi ada KUA. Nah KUA itulah yang kemudian menjadi wali. Nggak boleh orang tuanya yang Kristen atau non Muslim itu menjadi wali.
Dan yang terakhir, kita tidak boleh berpenampilan menyerupai penampilan khas mereka. Kalau mereka punya salib gitu di dadanya, ya kan, kalung dan sebagainya, kita nggak boleh, karena itu khas mereka. Kemudian juga kalau mereka misalnya paus itu kan pakai jubah paus gitu ya, jubah pendeta, pakai topi khas mereka. Nah, kita nggak boleh iseng-iseng pakai kostum paus jalan-jalan gitu. Paus jalan-jalan itu nggak boleh, gitu, nggak boleh gitu ya. Cuma memang ada kadang-kadang kostum-kostum tertentu yang dianggap itu seperti milik agama mereka, padahal bukan. Nah, ini sifatnya tidak bolehnya hanya temporal. Misalnya begini, sebelum kita merdeka, dulu ada pahlawan nasional namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau yang mendirikan NU dan ulama besar. Beliau itu pernah, Pak, mengeluarkan fatwa haramnya orang pakai dasi. Pakai jas, pakai dasi itu haram umat Islam. Kenapa? Karena di masa itu yang pakai jas dan dasi hanya Belanda saja, hanya orang kafir saja. Kalau ente orang Islam pakai jas, pakai dasi, ente ikut kayak mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, fenomenanya berubah. Ya, jas dan dasi tidak lagi hanya milik orang-orang kafir, tapi orang-orang Islam di Timur Tengah di mana-mana juga pakai jas, pakai dasi. Maka hari ini sudah tidak ada lagi fatwa itu, sudah nggak berlaku. Walaupun kemarin ada juga kiai dekat rumah saya, dia khutbah Jumat, dia masih aja tuh ngomongin haramnya pakai dasi. Dia bilang, pokoknya orang Islam kalau pakai dasi kafir. Dia bilang begitu kan. Itu saf terdepan, Pak, itu banyak yang pakai dasi karena karyawan kantor kan. Udah pada masukin dasinya, itu kafir kita. Ini kiainya yang nggak tahu dia di mana gitu ya. Ketinggalan zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kedekatan-kedekatan kita pada Nasrani, tapi kita di Indonesia punya kasus-kasus yang agak berbeda memang. Tetapi mari kita bersikap adil, mari kita sikap profesional. Mereka tetap bukan muslim, ada aturan ketat yang melarang kita ini, itu dan sebagainya. Tapi di luar itu kita tetap harus bersikap profesional. Jamaah yang diberikan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Karena waktu sudah melewati jam tayang kita resminya, maka untuk kajian hari ini kita tutup sampai sekian. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada orang yang bekerja sebagai video syuting, kemudian dia dibayar secara profesional untuk mendokumentasikan acara misa. Dalam satu tim itu muslim semua, tim video syuting. Ya namanya juga bisnis, dia terima dibayarkan Islam. Itu bagaimana hukumnya? tidak masalah. Baik, ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena bukan cuma kasus video syuting ya, banyak juga kasus yang lain. Misalnya apa? Catering. Gereja itu habis misa, dia ada makan-makan. Cateringnya ke Haji Rohum gitu, ya kan? Ya semua semua waitersnya, semua tukang masak dan sebagainya muslim semua. Gimana gitu kan? Tukang AC, ya kan? Tukang lighting, tukang elektrik, tukang gelarin. Ini meja kursinya kan mereka sewa juga kan, gitu, tenda dan sebagainya. Bolehkah umat Islam membantu secara sejauh itu dalam perayaan ibadah orang-orang agama lain? Ini pertanyaan menarik. Tapi yang saya ingin garis bawahi, wilayah ini terus terang saja wilayah khilafiyah. Khilafiyah itu artinya ada dua kutub besar di antara umat Islam, antara yang membolehkan dengan syarat dan ada juga yang mengharamkan secara mutlak. Saya mulai dari yang mengharamkan secara mutlak, yaitu mereka mengatakan haramnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong dalam al-itsmi wal 'udwan, dalam masalah yang dosa dan dalam masalah permusuhan. Nah, orang kafir itu kalau lagi ibadah itu dosa, Pak, dalam pandangan kita, gitu kan? Itu maksiat karena dia menyembah yang selain Allah dan dia tidak pakai risalah dari Allah.
maka apapun yang sifatnya ngebantuin mereka secara langsung itu diharamkan. Ini pendapat yang pertama. Contohnya yang berfatwa seperti itu adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah. Nah, fatwa dari Ibnu Qayyim ini banyak di copy paste. Di antaranya ulama-ulama Saudi seperti katakanlah bin Baz, seperti Shalih Al-Utsaimin dan sebagainya. Ustadz-ustadz kita kalau ngajinya ke Saudi rata-rata bilang haram. Nah, tetapi kubu yang kedua mereka mengatakan selama kita tidak ikut dalam acaranya, nggak ikut ya, tapi kita hanya sekedar tadi jadi fasilitator saja. Misalnya nih Pak, ada seorang yang punya gedungnya disewa oleh orang Kristen untuk diadakan acara Natalan. Sebagai yang punya gedung, dia hubungannya hanya muamalah saja, ya kan? Lo sewa, bayar, siniin duitnya, silakan pakai tempatnya. Bahwa isinya itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan akidah saya, kita saling menghormati. Itu tidak termasuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan menurut versi yang kedua. Kenapa? Karena yang namanya agama itu ya sesuatu yang harus dihormati walaupun itu bertentangan dengan akidah saya. Kecuali dia nyewa buat persinahan, ya kan? Buat maksiat, mabuk-mabukan, bukan mabuk-mabukan sih, mabuk betulan maksudnya. Kemudian untuk rumah bordil dan sebagainya, itu memang haram. Tapi kalau mereka memang agamanya bukan Islam, lalu dia mau ibadah, ya silahkan saja. Ini pendapat yang kedua yang rada moderat. Nah, yang seperti ini biasanya ulama-ulama kita di Mesir, ya seperti Qardawi, seperti Darul Ifta Al-Masriyah, itu mereka umumnya membolehkan ta'awun, kerjasama di luar masalah akidah dalam masalah-masalah seperti itu. Jadi jawabannya kurang lebih ya memang itu khilafiyah. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Tapi kalau antum mau jawaban saya, jawabannya cari order yang jangan dekat-dekat gereja deh, gitu ya. Kan yang muludan masih ada gitu ya, yang khitanan, yang sunatan, yang apa, yang masih ada kosidahannya lah paling enggak gitu ya. Ya kan, ada gambusnya gitu kan. Ya walaupun ada juga yang mengharamkan maulid, tahlilan dan sebagainya, minimal masih bawa-bawa Islam lah gitu. Daripada yang isinya haleluya, haleluya, haleluya gitu kan. Kesannya juga menjadi madarat buat kita. Cuma kalau terpaksanya, kita punya perusahaan video syuting, tapi tempatnya di Singapura, orangnya kafir semua. Kalau kita nggak nge-shoot acara itu, agak makan-makan kita, nggak dapat order dulu, ya sudah. Tapi kalau masih di Indonesia, saya yakin gitu ya, acara-acara yang di luar itu masih banyak gitu. Sehingga madaratnya kita cari yang paling kecil, kita cari yang sekiranya seperti itu. Saya punya teman, dia tukang percetakan Pak, dapat order 10.000 bikin sampul Injil, sampul hardcover buat Injil, buat Bible. Dia tanya ke saya, gimana Ustaz nih, gede banget, mana dibayar kontan lagi, 10.000 bayar cash, nggak pakai DP, nggak pakai apa, langsung bayar. Wah, waktu itu keadaan keuangan percetakan lagi morat-marit, ada orderan kayak gini, kita bikinin aja. Cuman ya begitu katanya, 2-3 bulan percetakan kebakaran katanya. Mungkin saya dosa kali sama Allah gitu ya. Soalnya Bible itu mau dibagikan gratis kepada wilayah-wilayah yang lagi dikristenkan gitu. Jadi seolah-olah ikut-ikut membantu mereka lah. Maka dalam hal ini kalau saya pribadi sebaiknya jangan, sebaiknya. Walaupun bukan berarti saya haramkan secara total, karena para ulama terpecah dua dalam hal ini. Baik, ada lagi mungkin? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, oh silakan. Case-nya mirip sama tadi ya. Ini ada saya sih masalah upaya mereka khususnya latihan. Ini kan ternyata yang kemarin sudah baru nanti untuk asal di segi perusahaan beberapa contohnya di kan karyawannya diharuskan bagian Santa Claus. Santa Claus ya. Jadi mana kedua ya sekarang masih ucapan selamat. Baik, ucapan selamat Natal ya. Gini Pak, sebenarnya kalau bicara aslinya
Santa Claus itu tidak ada kaitannya dengan Kristen. Aslinya begitu. Sebab gereja sendiri itu menolak kalau disebutkan bahwa Santa Claus itu adalah tokoh agama mereka. Itu bukan tokoh agama Kristen, ya. Memang di dalam agama Kristen itu diakui ada tokoh yang wujud nyata asli, namanya Santo Nicholas di tahun 280 Masehi. Tapi Santa Claus atau Sinterklaas gitu ya, dua-duanya itu tokoh rekaan yang memang ketika diciptakan oleh penciptanya memang agak dikait-kaitkan dengan tokoh Santo Nicholas. Tapi yang benar-benar itu adalah Santo Nicholas. Tentu saja Santo Nicholas itu tidak berjanggut putih, tidak berjubah merah, tidak bertopi lancip gitu ya, tidak naik kereta yang ditarik oleh rusa dari kutub utara dan masuk cerobong asap bagi-bagiin hadiah. Tidak, itu tidak pernah ada dalam literatur gereja, itu tidak ada. Tokoh Santa Claus yang seperti itu 100% diciptakan oleh perusahaan Coca-Cola Company untuk mendongkrak penjualan mereka sale akhir tahun. Itu kejadiannya tahun 1920 Masehi gitu ya. Perusahaan itu sudah gencar, dan gencar-gencarnya biasanya memang akhir tahun. Karena orang Amerika itu biasanya di akhir tahun mereka suka menghidupkan suasana Natal, Thanksgiving dan seterusnya, maka pusat-pusat perbelanjaan kemudian mengganti ikon badut-badut yang ada selama ini. Biasanya kan badut ya. Nah, badutnya diganti dengan badut sosok orang Santa Claus itu. Tapi sebenarnya itu tokoh fiktif 100% buatan kartunis dengan jubah merah dan sebagainya. Cuma di Indonesia tokoh itu terlanjur dianggap ikonnya orang-orang Kristen gitu loh. Sehingga walaupun dia tokoh rekaan aja gitu ya, tokoh rekaan. Tergantung kita, kalau kita mau ngereka bisa juga. Misalnya akhirnya Santa Claus bertaubat dan masuk Islam, lalu pergi haji bersama tukang bubur. Bisa kita ubah begitu. Nah, kalau Santa Claus nanti berubah jaketnya bukan merah gitu ya. Kalau janggutnya kan sudah nyunah ya. Nah, janggutnya sudah nyunah kan gitu. Topinya diganti ya dengan peci haji misalnya gitu kan. Atau dia pakai baju ihram misalnya gitu kan. Nah, umroh lah gitu kan. Umroh bulan Desember sekaligus ke Aqsa. Tapi dia sudah mualaf, sudah masuk Islam misalnya. Berarti kan nggak apa-apa gitu. Cuman belum ada aja ya sastrawan yang iseng untuk bikin akhirnya Santa Claus taubat, insaf dan masuk Islam. Itu kalau kita bikin Pak nggak melanggar apa-apa, karena mereka Santa Claus itu bukan resmi adalah sosok dalam agama Kristen, enggak. Itu Coca-Cola aja, dan dia kampanye itu memang di Amerika yang masyarakatnya Kristen. Coba Coca-Cola Company bikin kampanyenya di Indonesia, Santa Clausnya mungkin muncul di hari raya Idul Fitri. Jadi dia bukan bawa hadiah, tapi dia bawa ketupat, laksa, ketupat gitu ya. Sama lagi gotong-gotong koper. Mau kemana Santo? Pulang kampung. Pulang kampung ke Tegal. Gitu misalnya. Bisa aja kan? Santa Clausnya dari Tegal gitu. Itu bisa kita ubah sebenarnya. Bisa-bisa saja, nggak jadi masalah. Cuma karena selama ini masih tetap identik dengan Kristen, maka memang ya siapa yang berpenampilan seperti Santa Claus itu ya nggak bisa lepas dari man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang dengan niatnya dia sengaja dia menyerupai suatu kaum, ya dia bagian dari mereka. Artinya itu haram hukumnya. Nah, saya berpendapat kalau memang tidak ada istilahnya darurat yang sangat kuat, laras pistol di jidat gitu ya, pakai baju santan kalau gua tembak lo gitu kan. Nah, baru kita pakai. Tapi kalau nggak penting-penting amat, ya bandel-bandel dikit nggak apa-apa lah. Gak gaji cuma jadi pelayan tokoh doang, masa ngorbanin penampilan gitu ya. Nggak apa-apa sih pakai Santa Claus, tapi pakai sorban, gitu kan? Kenapa nih gue pakai sorban? Ya kan musim dingin Pak, dingin. Jangan cuma topinya doang, sorbannya juga, gitu kan? Nah, sorbannya Save Palestina. Atau pegang Quran, gitu kan? Karena kemarin ada kasus, ya, yang suruh pakai topeng badut Santa Claus itu tiba-tiba nggak ada.
Bosnya bilang, ini mana nih yang jaga nih katanya gitu. Cari-cari nggak ketemu, setengah jam kemudian baru balik orang itu. Dari mana kamu? Sholat zuhur dulu Pak, saya belum sholat zuhur katanya. Oh, sangkanya sholat zuhur berarti kan? Nah, bisa juga. Artinya kalau kita mau bisa kita rubah sebenarnya Santa Claus. Tapi yang nggak boleh tadi bawa kalung salib misalnya, ya kan? Pelayan toko itu cuma pakai cawat doang. Oh, pakai cawat doang. Ya Yesus nih ceritanya nih. Ya, kedinginan lah, pasti enggak ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ucapan selamat selamat Natal atau Merry Christmas itu juga kalau di Indonesia rata-rata tokoh-tokoh Islam di Indonesia itu mengharamkan. Walaupun banyak juga yang mainstream itu tidak mengharamkan. NU tidak mengharamkan, Muhammadiyah tidak mengharamkan, bahkan Majelis Ulama Indonesia yang sekarang pimpinannya adalah Pak Dr. Din Samsudin dengan tegas mengatakan bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa haramnya ucapan selamat Natal. Yang ada itu haramnya Natal bersama. Tapi kalau ucapan selamat Natal itu tidak. Cuman kalau yang bukan mainstream, yang dai-dai Buddha lah begitu ya, nah, itu memang mereka umumnya mengharamkan. Kenapa? Karena rujukannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ahkamu Ahli Zimmah yang mengharamkan. Jadi balik lagi itu kira-kira posisinya adalah khilafiyah juga. Cuma kalau di Indonesia, antum jangan sekali-kali bilang boleh mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Akan dimusuhin sama teman-teman kita sendiri, ya kan? Ini dia nih yang sudah terpengaruh dengan gerakan liberalisme, pasti begitu. Ya udah terpengaruh oleh Ulil, gitu misalnya. Terpengaruh oleh apa dan sebagainya, pasti begitu. Kenapa? Karena di Indonesia ini jagoan-jagoan kita, ustadz-ustadz kita itu memang masih keturunan langsung dari jawara-jawara yang dulu adalah penentang-penentang penjajah. Jadi mereka tetap kekeh tidak boleh, haram. Kan cuma ngucapin selamat, tidak mengakui Nabi Isa jadi Tuhan. Wah, pokoknya selamat itu berarti ente mengakui Nabi Isa jadi Tuhan. Pokoknya begitu menurut saya, titik. Udah kan kalau pakai bahasa pokoknya udah susah. Sementara ini kalau kita sekedar perbandingan saja, di Mesir Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan juga Darul Ifta Al-Masriyah, termasuk juga Al-Azhar dan sebagainya, di sana kan Kristen itu 20%. Mereka tidak mengharamkan ucapan, tadi bukan ucapan selamat ya, ucapan penghormatan yang dalam bahasa Arab disebut dengan tahniah. Bunyinya begini: Uhanni'ukum bimunasabati Idil Bilad. Saya memberikan penghormatan kepada kalian dengan datangnya hari kelahiran Nabi Isa. Idun Sa'id, hari raya yang berbahagia, gitu. Itu Qaradawi, Darul Ifta dan sebagainya bilang it's okay, nggak masalah. Cuma ungkapan itu kalau kita terjemahkan ke Indonesia memang jadi salah juga, karena jadi ucapan selamat Natal. Nah, kata selamat itulah yang kalau diucapkan kita malah tidak selamat. Kenapa? Karena ada unsur mendoakan orang kafir. Padahal mendoakan orang kafir itu tidak boleh, kecuali mendoakan agar dia masuk Islam gitu ya. Tapi kalau dia dalam kekafirannya, dia lagi menyembah Nabi Isa, kita bilang selamat ya, selamat menyembah Nabi Isa gitu ya. Nah, itu kan memang tidak boleh gitu. Nah, mendoakan orang kafirnya itu yang tidak boleh. Sebenarnya ini juga agak sedikit konflik juga ya. Sebab banyak kita yang juga mengucapkan selamat walaupun bukan Natal kepada orang kafir. Misalnya bos kita non muslim, pagi-pagi di kantor ketemu, kita bilang apa? Selamat pagi Pak, kan gitu ya. Selamat pagi, itu kan sebenarnya juga mengucapkan selamat juga. Kenapa kalau yang itu boleh, tapi kalau selamat Natal nggak boleh? Padahal ada ucapan selamat. Sore itu ya, kita bilang selamat sore Pak. Harusnya kita juga konsekuen, selamatnya itu dibuang. Jadi kalau ketemu dengan orang yang bukan Islam, bos kita atau teman, ya kita bilang pagi Pak. Kan tidak ada selamatnya. Jadi kita selamat, tidak mendoakan. Ya pagi, ya memang pagi Pak, memang benar pagi kan. Siang Pak, itu nggak masalah. Sore Pak, nggak masalah. Hujan Pak, nggak masalah, nggak hujan. Gitu kan. Jadi kalau mereka lagi Natalan, kita bilang Natal Pak. Ya kita nggak mengucapkan selamat, cuma bilang Natal. Emang Natal kan gitu ya. Nah itu kalau dalam posisi kita kepepet, tidak bisa tidak harus mengucapkan sesuatu. Ya kita ucapkan saja sesuatu yang sifatnya bukan doa dan bukan meredoi, tapi sekedar basa-basi, coret kata selamatnya.
Natal Pak, itu aja, ya kan? Kalau lapar Pak, gitu kan? Haus Pak, belum gajian Pak, dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi saya secara pribadi tetap mengatakan tidak usah ucapkan selamat Natal, kecuali laras pistol ada di jidat, dan kalau nggak penting-penting amat nggak usah ngomong, gitu. Biasa-biasa aja. Baik, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.